Kalau kamu butuh pinjaman online dan BI checkingmu itu bagus, slip OJK kamu bagus, tapi terus ditolak ketika ambil pinjaman, itu bisa jadi bukan kesalahan kamu. Tapi memang sistem pinjol di 2026 sudah berubah jauh. Nah, di sini OJK mengatakan kalau hutang pinjol nggak boleh lebih 30% dari penghasilan. Dan OJK terus memperketat aturan pinjaman fintech peer-to-peer lending untuk menekan angka kemacetan. Bukan macet mobil ya, tapi kredit macet. Karena kata data, ada banyak perusahaan pinjol yang hampir bangkrut karena tingginya angka kredit macet. Kata OJK, ada 24 penyelenggara Pindar dengan tingkat kredit macet itu di atas 5% dan anehnya didominasi oleh segmen produktif. Jadi, kalau di 2026 kamu makin susah untuk dapat pinjol, itu bukanlah kesalahan kamu, tapi memang sistem dari pinjol yang makin susah. Dan oleh karena itu, pada video kali ini, aku coba akan mungkin membahas tentang pinjaman online yang tetap mudah cair di tengah aturan OJK tersebut. Dan sebelum kita bahas, coba kamu klik tombol subscribe dulu dan coba komentar apakah kamu sekarang udah punya aplikasi pinjol atau belum pernah menggunakan pinjol sama sekali. Di bawah ya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan juga komen. Dan pada video kali ini kita akan bahas satu pinjaman online yang namanya EasyCash dan kita bisa dapatkan pinjaman sampai 100 juta dengan tempo 12 bulan. Nah, tenang aja, ini bukan gimmick karena aku pribadi waktu pertama kali download dapat limit 11 juta dan limit terbaruku itu 58 juta. Dan di aplikasi, keterangan tentang limit pinjaman EasyCash itu cukup jelas. 53 juta untuk kredit permanen dan 5 juta lagi untuk limit sementara. Jadi, limit permanennya sangatlah tinggi sekali. Dan kalau kamu sudah install EasyCash tapi belum dapat limit yang sesuai, kamu bisa upload beberapa data berikut untuk dapatkan kenaikan limit secara manual. Dan di sini aku mau disclaimer dulu, kalau aku sebagai pengguna EasyCash nggak pernah upload data dan tetap dapat limit sampai 58 juta. Nah, makanya kamu mau upload data atau enggak nih? Coba komen ya. Lalu coba kita lihat kalau pinjaman 58 juta itu cicilannya tiap bulan berapa sih? Ini adalah layar dari akun milik Andre Tuan. Pinjaman 58 juta, cicilan 3 kali, itu 22.806.000. Lalu, kalau misalkan kita ubah jadi 6 kali, cicilannya turun jadi 13.162.000. Kalau 9 kali, turun lagi jadi 9.960.000. Dan kalau 12 kali, cicilannya 8.359.000. Tentu ini nggak make sense karena cicilannya gede banget dan buat kamu yang gajinya UMR, nggak bakal mungkin dapat pinjaman sampai 58 juta. Jadi, yang make sense berapa, Bang? Oke, jadi ekspektasi yang sehat untuk pinjaman EasyCash coba kita baca dari data. Nah, di EasyCash itu mengatakan kalau dia udah menyalurkan 89,89 triliun sejak pertama kali berdiri. Dan uang ini disalurkan ke hampir 10 juta orang dan dengan begitu kita bisa menghitung bahwa orang yang pinjam di EasyCash walaupun nggak dapat sampai 58 juta, ia akan dapat pinjaman rata-rata 10 juta dan ini cukup gede. Oke, di sini kita udah tahu kalau pengguna EasyCash dapat limit sekitar 10 juta dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Cicilannya berapa nih, Bang? Oke, cicilannya adalah sebagai berikut. Tempo 3 kali 3.926.000, tempo 6 kali 2.266.000. Nah, ini aman untuk gaji UMR 10 juta tempo 6 bulan. Lalu untuk 9 kali 1.715.000 dan 12 kali 1.439.000. Lalu kita coba ubah sedikit untuk nominal pinjamannya. Di 5 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 1.960.000, tempo 6 bulan 1.131.000, 9 bulan 856.000, dan 12 bulan itu aku nggak masukkan karena pasti cicilannya kecil sekali.
Dan untuk mencairkan pinjaman Easy Cash, ini adalah pilihan bank yang kita bisa gunakan, mulai dari BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Nah, kalau kamu belum punya rekening bank untuk pencairan, aku sarankan untuk nonton videoku yang ini tentang buka rekening digital cuman dari handphone. Oke, itu dia sedikit update tentang aturan pinjol di 2026 di mana kamu berpeluang untuk mendapatkan pinjaman sampai 10 juta dan tempo sampai 12 bulan. Nah, kalau penghasilanmu lebih tinggi daripada UMR, tentu uang pinjaman yang kamu bisa dapatkan akan lebih tinggi lagi. Tapi ingat, pakai dengan benar agar nantinya nggak terjebak dengan hutang, dan aku udah ajarin tentang financial planning di video yang ini. Dan kalau kamu mau ikutan diskusi, bisa ikutan join live kita, atau kamu booking konsultasi one-on-one di link.id. Oke, mungkin segitu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!